Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'ana madluman hazinan madruhan kataballahu lahu salasan wa sab'ina maghfiratan wahidatun minha islaha amrihi fid dunya wasnatani wa sab'una darajatun fil uqbah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita, yang telah memberikan kita, yang telah memberi karunia nikmat kesehatan, nikmat iman Islam ihsan, sehingga kita dapat berkesempatan untuk belajar bersama, menelaah bersama dengan keadaan sehat walafiat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya kita telah membahas adanya suatu Nabi ditanya oleh sahabatnya, di mana ditanya, ya Rasulullah, hamba Allah yang dipaling cintai oleh Allah itu siapa? Anfa. Dijawab oleh Rasulullah, yaitu adalah anfa'ul linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, menggembirakan hati orang mukmin dan menghilangkan kelaparannya. Ilahi, banyak sekali. Di episode kali ini kita belajar menelaah bersama hadis terkait yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab Durratun Nasyakhin, Bismillahirrahmanirrahim. Man a'ana madluman hazinan madruhan kataballahu lahu salasan wa sab'inan maghfiratan wahidatun minha islahu amrihi fid dunya wasnatani wa sab'una darajatun fil uqbah. Yang artinya, barang siapa menolong orang teraniaya yang susah dan terbuang, maka Allah akan mencatat untuknya ampunan sebanyak 73. Satu darinya adalah perbaikan urusan dunianya, dan yang 72 berupa tingkat-tingkat di akhirat. Di sini diberikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa barang siapa hamba Allah yang menolong sesama manusia yang teraniaya, manusia yang susah, manusia yang terbuang. Intinya orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Barang siapa menolong orang yang dizalimi, orang yang susah, teraniaya, maka Allah akan mencatat untuknya. Orang yang menolong tersebut dicatat sebanyak 73. Satu darinya adalah perbaikan urusan-urusan dunia. Perbaikan urusan-urusan dunia.
ketika ada hamba Allah manusia ini menolong manusia lainnya, manusia yang tersebut dalam keadaan teraniaya, keadaan susah, maka Allah akan memberikan kepada orang yang menolong itu dengan 73 ampunan. Satu darinya adalah akan dicatat, yang satu adalah perbaikan urusan dunianya, dan 72 berupa tingkat-tingkat di akhirat nanti. Luar biasa. Moga kita sebagai hamba Allah, moga kita sebagai manusia, kita harus berbuat baik, kita harus berakhlak baik, kita harus berperilaku baik kepada manusia lainnya. Ayo, jangan pernah menzalimi orang lain, jangan pernah menganiaya orang lain, jangan pernah menzalimi orang lain lewat apapun. Secara fisik tidak boleh. Jangan pernah menzalimi manusia secara fisik, menzalimi manusia secara kata, kalimat, menzalimi manusia secara menyebarkan fitnah dan sebagainya. Entah fitnah secara langsung ataupun fitnah secara tidak langsung. Secara langsung adalah fitnah yang kita sebarkan kepada satu orang yang berada di dekat kita. Fitnah secara tidak langsung adalah fitnah yang dilakukan di dalam media sosial. Entah apa itu fitnahnya, walau alam, yang terpenting jangan pernah kita memfitnah, menebar kebencian untuk satu orang itu, untuk si A, B, C, karena nantinya akan membuat orang yang difitnah, orang yang ditebar kebenciannya itu menjadi orang-orang yang susah dan teraniaya. Mentalnya pasti jatuh. Hindari semua itu walaupun hanya lewat media sosial. Karena kita sama-sama hamba Allah, karena sama-sama hamba Allah, sama-sama manusia, sama-sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita dilahirkan dunia ini untuk uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Maka hilangkan semua itu, jangan pernah membuat suatu penganiayaan, kezaliman secara langsung maupun tidak langsung. Secara perkataan langsung, berhadapan dengan orang ke orang, ataupun secara media sosial. Monggo kita harus pintar-pintar, kita harus lebih dewasa sebagai umatnya Allah, umatnya Kanjeng Nabi, sebagai hambanya Allah. Apapun yang dilakukan itu pasti Allah akan memberikan balasannya. Innama, apapun yang dilakukan itu oleh hamba Allah, maka Allah akan memberikan balasnya. Kalau itu baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kalau itu tidak baik, maka Allah akan memberikan balasan yang ketidakbaikan juga. Monggo. Karena hidup itu sudah pilihan, kita mau baik atau tidak. Kalau kita mau baik, monggo. Kita lakukan kebaikan kepada siapapun. Kebaikan di dalam bersosmed, bersosial media. Monggo. Karena Allah itu Maha tahu. Innallaha alimun. Allah itu Maha tahu, Maha mengetahui. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man asbaha la yanwiddul ala ahadin ghafira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal matlumin wa qada'a hajatin muslimin kanat lahu ka ajri hijjatin mabruratin. Yang artinya, barang siapa bangun pagi tidak ada niat untuk berbuat zalim terhadap seseorang, maka diampuni dosa-dosanya yang telah diperbuat. Dan barang siapa bangun pagi
dengan niat menolong orang yang teraniaya dan menyampaikan hajat seorang muslim, maka yang memperoleh pahala seperti pahalanya haji mabrur. Artinya apa? Man asbagha la yarmi dzulma ala ahadin ghufira lahu mahajana. Wa man asbagha yanwi nusratal madlumin wa qada hajatin muslimin ka'anka lahu ka'ajri hijatin mabruratin. Barang siapa bangun pagi tidak ada niat untuk berbuat zalim kepada siapapun, bangun pagi dendam-dendam itu hilang. Seandainya punya dendam, bangun pagi tidak akan menganiaya orang lain, bangun pagi tidak akan menzalimi orang lain. Sudah niat ketika sudah bangun pagi, dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan untuk memperbaiki kehidupannya dengan minta ridhonya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Entah dosa terdahulu pernah melakukan kezaliman, penganiayaan, entah dahulu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, entah dahulu pernah melakukan suatu hal, menjalani larangan-larangan Allah, melakukan larangan-larangan Allah. Ketika bangun pagi itu dia sudah niat, aku tidak akan menzalimi orang lain, aku tidak akan menganiaya orang lain, aku tidak akan memfitnah orang lain dan sebagainya. Saya bangun pagi karena Allah, saya bangun pagi untuk berbuat kebaikan, kebajikan. Ridhollahi ta'ala, insyaallah di dalam kitab Durratun Nasihin ini maka diampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Dosa yang diperbuat. Maka monggo kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia, ketika kita bangun pagi, kita sudah berniat, saya ingin berubah menjadi baik, saya ingin mendapatkan ridhanya Allah, saya ingin mencari rezeki karena Allah, saya ingin menghilangkan semua sifat buruk saya ingin menghilangkan sifat adzaliman, saya ingin menghilangkan sifat memfitnah, saya ingin menghilangkan sifat buruk saya. Bangun pagi dengan niat ingin menghilangkan sifat-sifat keburukan, kezaliman, penganiayaan dan sebagainya, maka Allah akan memberi dosa-dosa yang telah diperbuat. Monggo kita belajar ketika bangun pagi, kita langsung ingat Allah, kita langsung ingin selalu berbuat baik kepada manusia lainnya. Kita bangun pagi, kita niati mencari rezeki karena Allah. Kita bangun pagi, kita niati menghilangkan rasa dendam kepada siapapun. Kita niati ketika kita bangun pagi, hilangkan keinginan-keinginan untuk menzalimi, penganiayaan, pembalas dendaman. Kita hilangkan. Kita ganti kita bangun pagi dengan mencari ridha Allah, mencari syafaat kanjeng Nabi dengan cara kita mencari rezeki, bekerja dan sebagainya, berbuat baik dan sebagainya. Wala alam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.